Pak Cecep. Ya, baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman, menerima pengajaran yang akan dibawakan oleh Pastor Paul. Tuhan taruh hikmat padanya ya Tuhan, agar apa yang disampaikan, apa yang diajarkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, untuk kami dapat terima daripadanya. Ini yang menjadi doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Silakan yang pembaca firman Tuhan dibagi dua ya, 1 sampai 16, 16 sampai 32. Ya, Pastor. Matius 21 ayat 1 sampai 16. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota di Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?"
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga percaya kepadanya." Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Mulia, terima kasih Bu Elia dan Bu Linda. God bless you. Ya, oke. Maaf, ini saya lagi batuk-batuk terus semua ya. Ini batuk semua nih sekeluarga karena kemarin anginnya gede juga dan kita memang kecapean kemarin ya, luar biasa. Saudara, di Matius 21 ini adalah sebuah persiapan anak domba yang akan disembelih, saudara ya. Nah, kejadiannya ini kurang lebih 10 hari sebelum Paskah, ya saudara ya. Kalau Anda melihat di dalam Keluaran 12 ya, sebentar. Dalam Keluaran 12, saya screen dulu ya. Bulan ini adalah permulaan segala bulan. Bagimu itu menjadi bulan pertama bagimu setiap tahun. Ya, katakanlah pada genap saya pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, ya. Ya, jika rumah tangga terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor
menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Ya, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14. Ya, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, jadi mulai tanggal 10, ya bukan 10 hari, sorry ya, mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 itu dipingit dombanya, dibersihkan ya, dibersihkan dari kutu, dari apa semua diurapi, diminyaki itu saudara ya, dari lalat-lalat itu ya, nggak boleh sampai, pokoknya nggak, kalau ada boroknya juga harus nggak boleh ada boroknya, harus sempurna ya, mengurungnya sampai hari ke-14. Jadi mulai tanggal 10 bulan Nisan sampai tanggal 14, 10, 11, 12, 13, 14. Malamnya kemudian disembelih, saudara. Yang 14 Nisan malamnya, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Itulah saatnya Yesus mati disalib. Nah, jadi Yesus masuk itu, ya, kurang lebih 1 minggu, ya, 1 minggu sebelum Paskah, ya, saudara ya. Nah, itu ya, jadi dari situ ayatnya. Jadi, balik lagi ke Matius 21. Ya, Yesus murid-muridnya telah dekat Yerusalem, ya, lalu dia menyuruh apa, saudara? Menyuruh muridnya, ya, untuk mencari keledai dan keledai beban yang muda, ya, seekor keledai beban yang muda. Ini ada di dalam nubuatannya, dalam Nabi Mika, saudara ya. Kita nggak akan membaca ini, kita nggak akan mengulas ini terlalu panjang nanti ya, saudara. Ini banyak sekali muatan apologetiknya, ya. Saudara, kalau Anda membaca kata Hosana bagi anak Daud, ini Hosana itu bukan selamatkanlah anak Daud. Kemarin si Nandar itu dengan keminternya ya, selamatkanlah anak Daud, bukan, saudara. Hosana itu adalah satu frase. Makanya kalau Anda lihat di dalam Bible Hub, Hosana ini kamu nggak boleh potong, kamu nggak boleh terjemahan diterjemahkan lagi, nggak boleh, saudara. Ya, ini kalau di dalam ini, ya, di dalam Bible Hub Anda lihat kata Hosana ini, ya. Lihat ya. Maka dia akan bilang apa, saudara? Hosana. Ya. Hosana to huyo David, ya. Nah, sementara ini ada kata-kata kerjanya noun, ya. Lihat ya, noun datif, ya, maskulin singular. Ya. Terus noun genetif maskulin singular. Makanya Hosana di sini bukannya selamatkanlah anak Daud, bukan, saudara, bukan ya, bukannya, tapi kata Hosana ini kalau Anda lihat di dalam bahasa aslinya, ya, bentar ya, itu Anda bisa cek ya, Hosanot, ya, saudara ya, kata Hosanot ini. Hosanot. Kata Hosana itu sendiri artinya bring us salvation atau selamatkanlah kami. Ya, Anda jangan, ya. Jadi orang-orang Yahudi ya berseru-seru Hosana, selamatkanlah kami. Bring us salvation to Son of David. Ya, jadi dia sedang ngomong, hai anak Daud, selamatkanlah kami, bawalah keselamatan bagi kami. Itu maksudnya seperti itu. Apa maksudnya, saudara? Anak Daud ini adalah Mesias. Anak Daud ini adalah orang yang dijanjikan yang akan menjadi raja. Keturunanmu tetap selamanya menjadi raja. Tatamu akan kokoh selamanya. Nah, itulah Mesias. Makanya bilang Hosana, kalau orang bilang Hosana anak Daud, itu adalah makar kepada pemerintah Roma, saudara. Makanya hukuman Yesus bukan dirajam pakai batu, saudara. Bukan karena penistaan agama. Tapi hukuman Yesus adalah disalib karena makar kepada pemerintah Roma, karena dia menganggap dirinya adalah anak Daud. Anak Daud ya berarti raja. Ya, jadi bring us salvation
Selamatkanlah kami, hai anak Daud. Artinya seperti itu, saudara ya. Jadi bukanlah kita akan selamatkan anak Daud, bukan. Karena Hosana ini adalah sebuah doksologi, sebuah pemujaan kepada anak Daud. Ya, bring us salvation, gitu ya. Itu adalah sebuah frasa. Jadi ini terlepas dari gramatikal, ya, ya, imperatif, ya, kal imperatif untuk save us, ya, bukan ya. Tetapi adalah sebuah frasa yang artinya bring us salvation. Ya, makanya Nandar itu keminter ya, saudara ya, nantang-nantang saya bahasa Ibrani, ya. Sebelum dia ngomong saya sudah tahu dia akan membawa ini, dia akan unjung-unjung masalah Hosana itu kan. Nah, sekak ini langsung mampus dia, saudara ya. Jadi kalau Anda mau belajarlah bahasa Ibrani, nggak usah belajar bahasa Arab, ya, supaya Anda jangan ditipu. Ya, terus saudara ya, kita nggak akan panjang terus. Yesus menyucikan bait Allah. Yang pertama dilakukan Yesus, ya, masuk ke bait Allah lalu mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati. Ada terus rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Artinya, saudara, ini adalah sebuah bisnis di dalam rumah Tuhan. Iya, memang rumah Tuhan adalah tempat yang paling enak berbisnis tanpa resiko. Ya kan? Ya kan, uang kolektor, ya. Misalnya Anda yang ini kan terkenal, ini jangan ngomong saya menghina enggak ya, di HKBP terkenal tuh. Uang kolektor, Eporusnya adalah kakak iparnya misalnya kan. Uang kolektornya kemudian dipakai diputer-puterin buat apa? Dirente kan. 5%. Oh, padahal uang kolektor cuma 20 juta uang bendahara gereja. Dirente, saudara ya. Nanti pendetanya dikasih bagian. Kurang ajar, saudara ya. Oh, enggak cuma di HKBP, di gereja karismatik banyak, saudara. Itu bukan rahasia lagi. Ya, uang gereja saldonya ada berapa? 1 miliar. Udah tak puterin dulu, Pak. Tak puterin dulu, Pak. Tak kasih bunga 10%. Tak kasih keuntungan 10%. Wah, bendaharanya gereja senang, saudara ya. Makanya banyak sekali ya rekening-rekening gereja pakai nama pribadi, saudara. Sehingga kamu tidak bisa audit. Nah, di kita tidak boleh. Dulu ada pengurus yang mau muterin duitnya kita ya. Wah, Pak Stephen ngamuk, saudara ya. Tidak boleh. Saya sampai susah ngomongnya ya. Pak, jangan Pak, nanti begini. Terakhir Pak Stephen ngomong ya. Tidak boleh Pak. Tegas Pak Stephen ya. Terus, ya lah, panjang itu ceritanya, saudara. Mumet ya, saudara ya. Tidak boleh, saudara. Itu uang Tuhan, jangan kamu puter-puterin. Ya, kenapa? Karena rumahku akan disebut rumah doa. Rumah doa, bukan tempat bisnis, saudara. Tapi gereja sekarang menjadi apa? Gereja menjadi sebuah infrastruktur bisnis. Gereja menjadi tempat bisnis agama. Nggak cuma gereja, masjid juga, wihara juga. Ya, Anda pernah lihat nggak, saudara? Jangan ngomong, wah, kalau imam-imam Buddha mah nggak begitu, Pak. Pendeta-pendeta Buddha, Pak. Aisyah, ngomong kosong. Ya, biksu menghitung uang. Anda pernah lihat ini nggak, saudara? Ada biksu Buddha ya. Sebentar ya, saya lupa dari mana. Ya, ini ada biksu yang kaya raya sekali sampai ditangkap ke penjara, saudara ya. Biksu Buddha menghitung uang banyak sekali, saudara ya. Uangnya banyak sekali. Bentar ya. Saya lupa ya cara nyarinya ya. Tapi itu ada yang bisa bantu kiriman nggak, saudara? Oh, ini biksu-biksu yang baik, saudara ya. Ya, ada pendeta-pendeta yang baik, biksu yang baik banyak. Tetapi ada biksu-biksu yang juga ngitung duitnya banyak ya. Sebentar ya, saya dulu nyarinya gimana ya, ketemu ya. Jadi biksu ini ngitung duitnya banyak sekali, saudara, sampai geger itu ya. Ya, nggak cuma biksu, saudara ya. Bentar ya, saya lupa, masih cari ya. Biksu Buddha kaya raya mungkin ya. Nggak ketemu saya di Indonesia ya. Ada yang biksu yang pernah ditangkap karena dia pencucian uang ya. Biksu yang kaya raya ya, biksu yang kaya raya sekali sampai dia punya pesawat ya.
Biksu itu bahasanya apa ya? Omong ya, Buddhist monk ya. Buddhist monk has apa namanya? A private jet. Nah ini ya. Ini contohnya ini ya saudara ya. Mantai Buddhist monk in private jet ya. Nah ini ya saudara ya. Nah ini. With a Louis Vuitton bag. Ya ini biksu kaya raya, dia punya private jet saudara ya. Saudara bayangin biksu punya private jet buat apa saudara ya. Dan nggak cuma pendeta aja, nggak cuma ustadz. Semua agama ada yang seperti ini. Ya ada ya. Nggak semua saudara ya, nggak semua. Tapi banyak, bukan ada, banyak saudara ya. Nggak semua, tapi banyak, bukan cuma ada ya, tapi banyak. Ya. Sebentar ya. Kalau kemarin itu ada yang Pope Francis angry pastor with golden bathtub. Sebentar ya, mungkin ada nggak bathtub? Sebentar ya. Sebentar ya. No, pastor with golden bathtub. Jadi Paus Francis itu marah karena ada salah satu pastornya begitu amat kaya rayanya, dia bingung ya. Kenapa ini ada Romo, pastor anak buahnya dia kaya raya. Katolik. Susah nyarinya memang ya Katolik. Saya nggak sangka akan bawa ke sini ya Katolik Church Pastor. Katolik Church Priest ya, Priest. Skandal, very rich. Bukan ya. Ada, ini pendeta yang kaya raya nih ya saudara, ini pendeta yang kaya raya nih ya. Some of the top pastors across the world, pastors are becoming dia punya so pesawat jet wealthy. pribadi saudara ya. Waduh, dia punya pesawat jet pribadi. Ada yang sampai, ini juga salah satunya ya. Kalau Anda tahu rumahnya orang ini, ngeri saudara ya. Saudara, Pak, nggak usah ngiri Pak. Ini saya nggak cerita lagi iri saudara ya. Saya nggak kepengin juga saya. Ya, bohong Pak, Anda nggak kepengin saudara. Percaya saya. Ya, ini ada pendeta-pendeta amat sangat kaya raya sekali. Ini cerita 5 ya. Aduh, serem ya saudara ya. Bentar ya. Ada pendeta yang dipecat sama Paus ya saudara ya. Nanti kapan-kapan kita cari ya. Ada pastor Romo Katolik di Jerman dipecat sama Paus Francis karena terlalu kaya saudara. Bingung sih Paus Francis ini ya. Kamu duitnya dari mana? Dan buat apa? Buat apa? Dari mana dan buat apa itu loh saudara ya. Nah, Anda yang bisa kirim videonya buka boleh ya. Nanti kita buka sama-sama. Jadi aneh-aneh aja saudara ya. Agama itu memang paling enak buat dijual. Ya kalau bilang ustadznya banyak. Semua ada saudara. Jangan ngomong nggak ada. Semua ada. Ya, tapi kalau Anda melihat yang seperti itu dan herannya orang juga masih ngasih. Kenapa saudara masih ngasih? Kenapa saudara? Karena orang-orang ini butuh pengakuan. Kedua, orang-orang ini tidak diajarin ya untuk bertanggung jawab dengan uang yang dia miliki. Jadi satu, dia butuh pengakuan karena dengan dengan dekat-dekat sama orang ini, dia punya kekuasaan, dia punya channel, dia punya apa. Karena kebetulan biksu ini atau pendeta ini atau ulama ini sangat dekat dengan kekuasaan. Ya saudara ya. Dan itu dibisniskan, akhirnya gereja itu dibisniskan. Itu bukan rahasia lagi dari zaman abad ke-5, ke-6 ya. Gereja itu kaya raya ya, bishop-bishop itu kaya raya. Makanya ketika lahirnya Islam, mereka berpikir Islam ini adalah salah satu solusi supaya mereka jangan bayar pajak sama gereja. Enggak taunya Islam ini tambah lebih kejam lagi, lebih edan lagi, saudara ya. Itu ya, sarang penyamun. Sarang penyamun, karena ini bisnis gereja, bisnis yang sangat biadab, saudara. Dia jual beli sorga, dia nakut-nakutin jemaat, dia sendiri korup. Ya, si pendeta-pendeta ini. Nah, saudara, kalau gerejamu dibersihkan dari orang-orang ini, maka apa saudara? Maka orang buta dan orang timpang akan datang.
rumah Tuhan dan mereka akan disembuhkan. Tetapi selama gerejamu masih korup, maka yang ada kesembuhan palsu. Ya, makanya jauhilah gereja pendeta yang mewah megah, tapi jemaatnya miskin, dan gembala-gembalanya yang jet set, yang pakai barang-barang mewah. Kalau kamu masih di sana, saudara, saya khawatir kamu lagi di ruang tunggu neraka. Ya, saya khawatir kamu sedang ada di ruang tunggu neraka. Karena pendetamu ngajari apa, saudara? Ngajari di mana ada uangmu, di situ ada hatimu, dan pendetamu ngajari supaya melekat pada harta. Karena dia ngasih teladan pendeta itu kan kamu yang kamu ikutin, saudara. Jangan-jangan gerejamu adalah ruang tunggu neraka, saudara. Mereka lagi ngajarin, ya kan disuruh jual katanya Tuhan Yesus. Tapi pendetamu bilang apa? Ayo kamu menabur di gereja supaya kamu dapat uang banyak. Saya yakin di komunitas kita sudah 3 tahun kita belajar ya. 3 tahun saya ajarin, saya yakin Anda sudah banyak yang bertobat. Walaupun masih ada juga yang belum bertobat ya saudara ya. Tapi saya yakin Anda semua sudah banyak yang bertobat. Tapi lihat ya, begitu gereja, begitu rumah Tuhan bersih ya dari hamba-hamba Tuhan yang serakah ya, maka apa saudara? Ada mujizat di sana. Lihat Kisah Rasul ya, dari Kisah Rasul. Ini dalam Kisah Rasul 2 ya. Kenapa banyak sekali mujizat saudara ya? Kisah Rasul 4 sorry ya tadi ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian dengan kuasa besar coba. Ya, dan mereka semua itu dalam kasih karunia yang melimpah. Bukan duit melimpah, kasih karunia yang melimpah. Apa itu? Artinya nggak ada yang miskin. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan. Sebab, ya, apa yang dimaksud kasih karunia melimpah? Sebab, ada kata sebab itu saudara. Kasih karunia melimpah apa? Sebab tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka. Semua orang yang punya tanah atau rumah menjual punyaannya dan hasilnya penjual itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya, bukan keinginannya. Makanya kamu nggak bisa ngerampok di sini. Nggak bisa ngerampok. Walaupun kamu kepengen nggak bisa. Karena kita akan memberikan sesuai dengan keperluan. Pak, saya perlu Pak buat beli mobil Mercy, Pak. Itu namanya enggak perlu, saudara. Kamu namanya umpah-umpakan. Kalau namanya keperluan itu, kamu butuh makan, butuh pakaian. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Dan saya masih mendengar di antara pengurus, berikanlah kail, jangan ikan. Salah, saudara. Saya banyak mendengar pendeta-pendeta ngajari berikanlah kail, jangan ikan. Salah. Yesus suruh berapa? Beri mereka makan. Beri mereka makan, bukan beri mereka kail. Nggak pernah Yesus ngajari berikan kail, saudara. Itu filsafat Cina, makanya berantem kakak beradik. Karena apa, saudara? Karena diberi kail, setelah diberi kail, apa yang terjadi, saudara? Kailnya dijual. Karena dia dasarnya males. Dia nggak, ya kan? Kailnya dijual. Dibelikan ikan. Atau dia saking laparnya. Mungkin kita positif ya, dia bukan malas, tapi lapar. Saya butuh makannya sekarang, saya sudah 3 hari nggak makan. Saya mancing, seharian nggak dapat. Lalu gimana? Ya kailnya tak jual. Saya sudah mancing, Pak, seharian nggak dapat ikan, Pak. Lalu gimana? Ya kailnya saya jual, Pak. Buat beli ikan, karena istri saya sakit, butuh makan. Benar nggak, saudara? Ayo, saya pernah miskin. Ya, saya pernah miskin, saudara ya. Saya pernah miskin. Orang tua saya kemudian ada yang modalin. Ada yang modalin, ya. Papi saya itu punya keahlian lah pokoknya ya. Lalu sesuai dengan keahlian itu dimodalin, saudara. Karena kami miskin, dari miskin sekali dari minus, saudara ya. Kemudian tiba-tiba ada uang. Uangnya pertama kali buat apa dulu, saudara? Ya buat beli baju, buat makan dulu, saudara. Buat makan, buat beli baju dulu. Gila ya. Akhirnya setelah itu modalnya habis, kerjanya nggak beres. Ya miskin lagi, saudara.
Makanya di komunitas kita, saya maklum kalau ada orang begitu. Cuman, maklum itu bukan berarti saya setuju ya. Salah kamu saudara ya. Banyak orang salah paham. Kalau saya bilang saya maklum, kamu pikir saya setuju? Enggak saudara. Tak kasih tahu ya, orang tua saya kere sampai matinya saudara. Kere sampai hari matinya kere. Ya. Kenapa? Ya karena mentalnya seperti itu. Jadi kalau kamu begitu, ya, kita modalin, malah modalnya dijual, malah modalnya dicuri, malah modalnya digade. Oh ada saudara ya, kita pinjemin alat, kita kasih fasilitas, digade saudara. Sombong nah ini orang. saya sampai gedek-gedek saudara ya. Dalam hati saya, ternyata tidak cuma orang tua saya yang begitu ya. Oke tunggal ya saudara ya. Ya orang lapar. Saya enggak nanggutukin orang tua saya, enggak, saya lagi cerita. Ya, saya lagi cerita. Orang tua saya tahu salah enggak? Salah, dia sadar enggak sadar. Ya, makanya dia ngajarin saya. Belajar disiplin masalah uang ya. Belajar disiplin uang ya. Opa saya sampai ngamuk ya. Compong, goblok katanya opa saya. Dimodalin, duitnya malah dipakai. Karena lapar, saudara. Om saya itu memang orangnya bijaksana ya, dia bilang, ya karena lapar, salah itu yang modalin salah. Harusnya disuruh kerja, bukan dimodalin. Dimodalinnya habis. Kerja saja, cukupin, kamu butuhnya apa, ada kecukupin semua. Salah, yang modalin yang salah. Ya, gegeran waktu itu ya. Sama orang Korea, saudara ya. Orang Korea ini marah sekali. Ngeri ya saudara ya. Makanya saya ngerti ya kalau ada orang-orang begitu. Cuman tak kasih tahu kamu ya. Ya tak kasih tahu kamu. Kalau kamu sedang dibantu sama yayasan. Terus kamu begitu. Karaktermu begitu. Sampai kapan kamu tidak akan kaya. Sampai kapan juga kamu akan tetap kere. Modalnya habis. Namamu cacat. Kita juga ngomelin kamu. Dan kamu juga nggak akan. Oh tapi kita sudah doa puasa dalam nama Tuhan Yesus, mau sampai puasa sampai mencet, nggak akan itu kamu tambah kaya. Percaya saya saudara. Terus gimana dong? Ya karaktermu yang dirubah. Karaktermu yang dirubah, bukan kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Kalau perlu kamu nggak usah berdoa sama Tuhan Yesus. Coba karaktermu dirubah. Nggak usah kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Coba watakmu yang dirubah, disiplin. Nanti kamu kaya sendiri. Nggak usah kamu berdoa sama Tuhan Yesus, nggak usah kamu berdoa sama Allah, nggak usah kamu ke Gunung Kawi, nggak usah kamu minta pesugihan, karaktermu dirubah. Orang miskin dan tetap miskin, bukan karena Tuhan tidak memberkati, saudara. Karena wataknya busuk, saudara. Saya. Kalau kamu ngeliat orang miskin, bukan setahun ya, orang miskin lama, 10 tahun, 20 tahun dia miskin. Kenapa dia tetap miskin? Karena wataknya busuk, saudara. Karakternya tidak baik. Pak, jangan begitu Pak. Iya saudara, saya ngomong dengan vulgar. Kamu rubah karaktermu, nanti keberuntungan akan mendekat kepadamu. Mau kamu Islam, Buddha, Kristen, Hindu, ateis, mau kamu nggak percaya Tuhan, segala macam, pokoknya rubah watakmu. Terutama watak apa saudara? Watak sombong. Karena firman Tuhan berkata apa saudara? Berbahagialah orang yang rendah hati karena akan mewarisi bumi. Ya, rendah hati mewarisi bumi ya. Jadi Mazmur apa saudara? Mazmur ini kan ambilnya dari Matius ya. Tapi ini aslinya dari sebentar ya. Blessed are the meek for they will inherit. Orang yang rendah hati mewarisi bumi ya. Sebentar. Ini berbagai orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Terus sebenarnya ada ayat yang lebih tepat saudara ya. Rendah hati mewarisi bumi. Nah ini ya. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Ini dari kata haaretz ya. Orang yang rendah hati akan mewarisi haaretz. Bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Orang yang rendah hati, nggak usah kamu percaya Tuhan, nggak usah kamu beragama saudara. Kamu rendah hati, kamu pasti kaya saudara. Ini adalah hukum universal. Ya.
kamu rendah hati, tidak sombong, nggak usah belagu, nggak usah petakilan, kamu pasti akan kaya. Ini adalah hukum universal. Ya, apalagi kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus, kamu sudah kaya, tambah hatimu bahagia. Kaya itu bukan berarti bahagia ya, mewarisi bumi, itu hak jasmania. Ya, belum tentu bahagia, tapi kamu akan kaya. Tapi belum tentu kamu bahagia. Ya, ketika kamu percaya kepada Sang Cinta, yaitu Yesus Kristus, baru nanti kamu bahagia. Tetapi ini hukum universal. Kalau kamu rendah hati, kamu akan mewarisi bumi. Ya, jadi Anda semua, kenapa kamu jatuh bangun itu miskin? Kenapa? Satu, mungkin kamu ada perzinahan di dalam hidupmu. Kamu harus bertobat dulu. Dan mungkin itu bisa memakan waktu 3-4 tahun, saudara ya, untuk pemulihan. Kedua, karena kamu sombong, belagu. Ya, tersinggungan, gengsinan. Ada komunitas kita nih ya, kita mau tolong urusin semuanya, BPJS, kita urusin apa segala macam, syaratnya ada surat miskin, surat keterangan miskin. Dia nggak mau bikin surat keterangan miskin, saudara. Etan dah, saudara. Kamu ini miskin. Nggak mau, saudara, bikin surat miskin. Sombongnya minta ampun. Lah memang kamu miskin kok. Makanya saya kalau bilang melarat, jangan bilang begitu Pak, terlalu kasar. Nah iya, kamu orang Indonesia munafik sih. Kere ya kere, udah. Supaya kamu sadar kamu kere. Jangan dihalus-halusin. Udah kere Pak. Saya hanya kurang beruntung. Gundulmu pen, kurang beruntung. Kere. Kurang beruntung. Kamu kere ya kere. Udah ndak usah kebanyakan bacot, saudara. Kere ya kere. Miskin, melarat, ya sudah. Tuhan Yesus bilang kamu ini miskin, melarat, telanjang. Udah ndak apa-apa. Bikin surat miskin nggak apa-apa. Memang kamu miskin, tapi jangan kamu punya BMW di rumah. Ya, kamu pakai rumahnya ada AC-nya, lalu kamu bikin surat miskin. Ya kurang ajar kamu, rumahnya ada AC-nya bikin surat miskin. Edan kamu, saudara. Gitu ya, saudara ya. Jadi, satu, karena ada perzinahan. Dua, karena kamu sombong. Ya, belajarlah untuk rendah hati. Terimalah kenyataan. Jangan sombong. Ketika kamu dihina sekalipun, telan. Jangan marah. Telan saja, saudara. Setahun, 2 tahun, paling lama 4 tahun, pasti kamu nanti pulih. Pasti nanti mulai kumpul tuh hak aretnya tuh. Ya, bumi itu kan ngumpul ke kamu, saudara. Ya, buktikan kalau enggak percaya. Satu, hilangkan pencabulan perzinahan dari rumah tanggamu. Dua, rendah hati. Nanti kamu kaya, saudara. Ya, kenapa perzinahan? Karena itulah yang bocorin rezekinya kamu, saudara. Bikin kamu sial. Zina itu bikin kamu sial. Itu loh masalahnya. Udah kumpul, banjir lagi. Udah kumpul, boyok lagi, saudara. Jauhkan perzinahan dan hiduplah dalam kerendahan hati. Kamu kalau nanya, Pak, kenapa saya gini terus ya, Pak? Ya karena satu, kamu berzina. Dua, karena kamu sombong. Watakmu itu jelek. Intinya watakmu itu jelek. Itu yang dibilang orang karakternya jelek, itu sombong. Itu adalah wataknya jelek, Pak. Sombong itu watak jelek, saudara. Sombong itu angkuh, lagu, petakilan, wataknya jelek, saudara ya. Tersinggungan, ya. Jujur saja tidak cukup, saudara ya. Lalu apa, saudara? Ada kuasa ya, saudara ya. Ada kuasa. Ya, lihat. Ya, ketika rumah itu dibersihkan dari keserakahan, dari bisnis gereja, komunitas kita ini harus dibersihkan dari semua bisnis mencari keuntungan pribadi. Ya, kalau sudah bersih, yang terlihat apa mujizat, saudara. Akan ada banyak sekali mujizat di dalam komunitas kita. Kalau kita sudah saling memberi, karena apa, saudara? Bawalah persembahan perpuluhan, ya. Nah, ini Anda lihat Malaikat 3 ayat 10 ya. Ini kamu hanya mendengar di sini nih pengajaran Malaikat 3 ayat 10 yang benar. Ini yang paling benar, yang lain salah semua. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya apa, saudara? Ada persediaan makanan. Ini adalah untuk kasih makan, saudara. Benar-benar untuk kasih makan. Ya. Untuk diakonia. Bukan beli jet.
bukan beli mobil mewah, bukan untuk gedung mewah, tapi untuk diakoni yang penting. Supaya ada persediaan makanan. Emang Tuhan makan, saudara, persediaan di rumahku, Tuhan mau makan kayak kamu ngasih makan kuankong itu, kasih makan kuan im itu, kasih makanan di meja sembayangan itu kan, kasih sesajen. Kayak itu Papa Banten itu, orang Bali itu kan kasih Banten, nanti kan kasih ada sesajennya makanan apa segala macam. Emang makan itu dewa-dewa? Enggak kan? Tapi yang dimaksud adalah ya supaya ada persediaan makanan adalah orang-orang miskin, saudara. Ya, ulangan berapa, saudara? Ulangan 26 ya, ayat 13 ya. Apa ulangan 23 ya? Coba lihat ya, ulangan 23. Mana ya? Ayat berapa ya, saudara ya? Perpuluhan ya, bentar ya. Ini ya, tahun 26, ayat 12 ya. Apabila tahun ketiga, tahun persembahan perpuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan perpuluhan dari tatamu, harus memberikan apa, saudara? 1, orang Lewi. 2, orang asing, gembel ini ya. Anak yatim, janda. Ya, bukan buat riset pribadi. Jadi Malikiat 3:10 lagi cerita ini loh, saudara. Anak asing, anak yatim, janda. Kalau kamu, ya kamu cek, kamu tanya sama pendetamu, Pak, perpuluhan kita dikumpulin buat apa, Pak? Kamu harus cek. Begitu kamu salah, kamu tidak diberkati, kamu malah sial loh kamu, saudara. Belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang kupu-kupu, siang makan malam. Ya, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ya, ada belalang siang makan nasi, siang malam makan susu, saudara. Itu monster, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Nah, saudara. Ya, saya nggak akan cerita tentang pujiannya. Ini panjang sekali kalau cerita tentang anak-anak yang memuji Tuhan. Lalu Yesus, dia pergi, saudara. Ya, dia pergi keluar kota, ya, pada perjalanannya kembali ke kota. Yesus merasa lapar. Dia melihat pohon ara, ya. Tapi nggak ada, tuh, adanya daun-daun saja. Lalu dapat dikutuk, saudara, ya. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya. Loh, konyong-konyong. Jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, bukan saja kamu dapat berbuat pada pohon ara itu, tapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan lihat ya, ayat 22, apa saja kamu minta, ya, dan dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tetapi ayat ini, ya, tidak terlepas dari apa, saudara? Dari Yohanes 15, ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama kan tadi bunyinya kan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan remaku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Aku, apa, saudara, tinggal di dalam aku, nanti di ayat 12, ayat 10 sampai 12, tinggal di dalam kasih. Jadi kalau kamu hidup di dalam kasih dan ada rema, ya, maka dalam Roma 10 ayat 17, iman datang dari rema Kristus, ya. Saudara, Roma 10, Roma 1 ya, Roma 1 ayat 17. Ya, iman datang dari rema Kristus, saudara. Jadi, bagaimana Anda bisa punya rema kalau logos ketemu kasih, maka jadilah itu rema, saudara. Yohanes 6 ayat 63, ya, perkataanku adalah roh, remaku adalah roh dan hidup, saudara. Yohanes 6 ayat 63 ya, bolak-balik sudah saya kasih tahu Anda ya, bahasa aslinya ya, Yohanes 6 ayat 63. Tak ulang-ulang, tak bolak-balik terus ya, dengan segala dari berbagai perspektif ya. Lihat ya, perkataan rema ya adalah pneuma.
dan zoe. Jadi kalau kamu penuh dengan rema, ya, maka kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu yang namanya baptisan Roh Kudus, saudara. Bukan yang kiri, itu cerita dari neraka. Hati-hati loh, saudara. Nggak beda sama itu cerita neraka itu, saudara ya. Hati-hati, saudara itu ya. Itu orang-orang tiap maghrib itu ya. Sama yang biri. Habis gitu dia olah BP, saudara pendetanya ya. Habis biri. Sama itu cerita dari neraka, saudara. Rintihan dari sini sama ya. Hati-hati, yang namanya Roh Kudus itu apa? Ayatnya jelas. Rema yang kukatakan kepadamu adalah Roh Kudus. Ya. Dan kalau kamu melimpah dengan rema dari Yesus, itulah namanya kepenuhan Roh Kudus. Bayangin kamu dapat sesuatu ya, pencerahan yang luar biasa, melimpah, sukacitanya luar biasa, saudara. Ya kan? Sampai itu yang bilang Eureka itu Archimedes ya. Archimedes saja begitu dia bilang menemukan volume yang masuk sama dengan volume yang keluar, air itu ya, tentang liquida itu ya. Wah, dia langsung Eureka, langsung ya. Nah, sama, itu lebih dari itu, rema itu lebih dari itu, saudara. Ada melimpah dengan luar biasa. Nah, itulah Roh Kudus. Karena remanya bertubi-tubi melimpah luar biasa. Bukan cuma logos saja, tapi logos itu jadi rema. Apakah rema? Rema itu adalah perkataan yang hidup, saudara ya. Coba ya, kalau Anda melihat ya, di dalam Yohanes 6 ayat 63 ya, kata remaku ini ya. Ya, Anda lihat ya. Gampang cara nyarinya, saudara ya. Klik ya, Anda lihat ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Ya, Yohanes 6 ayat 63 Anda lihat. Ya. Rema ya. Ya adalah pneuma ya. Dan zoe, ya kan? Rema adalah pneuma. Nah, Anda lihat ya, kata rema ini ya, kita klik nih ya. Anda kalau mau lebih lengkap, belajar nanti di ini ya. Rema apa, saudara? Things spoken, word saying matter ya. Lihat ini, katanya bagus sekali ya. Apakah rema, saudara? Living voice. Ya. Apalagi rema itu, saudara? Dynamic living word. Ya. Bagus ya, saudara ya. Makanya ketika Anda punya rema, itu adalah bukan cuma logos, tapi itu hidup, saudara. Kalau kamu baca, nggak ngerti apa, tapi itu kayak hidup, saudara. Itulah rema. Perkataan itu bisa hidup. Ya. Misalnya tentang kata mengampuni. Mengampuni. Ternyata jadi hidup. Makanya ya, satu saja, saudara ya. Satu logos dari Tuhan Yesus, kalau jadi rema akan menyembuhkan kamu, saudara, apapun sakitmu. Makanya kan perwira ini bilang apa? Katakan satu logos saja Tuhan, maka hamba-Ku akan sembuh. Dengan satu perkataanmu saja Tuhan, satu logos dari Tuhan Yesus, tapi jadi rema, sembuh, saudara. Karena apa, saudara? Iman datang dari rema Kristus. Mana di dalam Roma ya? Wah, ini nggak ketemu nih ya. Dalam Roma 1 ayat 17 ya. Kita buka ya di dalam Roma. Oh ya, benar ya, Roma 10 ayat 17, sorry ya. Roma 10 ayat 17. Ya. Lihat ya. Pistis ya, ex akos he de aku dia rematos. Ya, iman itu datang dari rema, saudara ya. Rema datang dari pendengaran oleh rema. Ya. Iman. Jadi rema, saudara. Makanya tadi Matius 21 tentang pohon ara, kamu harus punya rema. Bukan yang keserupan itu, saudara. Ada rema dalam hidupmu. Ya. Nah, ini kita nyampe ke sana ya. Ambil dikit lagi ya, dikit lagi. Ya.
Jadi ceritanya tadi, cerita Matius 21 tentang pohon ara, kalau kamu percaya, kamu harus punya rema itu saudara ya, itu nyambung ya. Itu sedang cerita hal yang sama. Ya, apa saja yang kamu minta doa dengan penuh iman tadi ya, dengan penuh kepercayaan. Kenapa saudara? Karena kamu punya rema. Kalau nggak punya rema nggak bisa saudara. Ya. Nah, lalu Yesus masuk ke bait Allah, ia mengajar di situ. Mengapa boleh masuk ke bait Allah? Mengapa boleh mengajar? Karena dia rabai, dia sekolah. Ada sertifikat. Datangnya imam, bertanya dengan kuasa mana. Maksudnya kuasa mana itu bukan lagi cerita perkara surgawi, tapi kuasa mana kamu itu dikasih otoritas sama administratornya siapa, imam siapa, dikasih otoritas sama siapa buat kamu ngacak-ngacak itu tadi, yang memberikan kuasa itu pada kamu, yang tadi yang bongkar-bongkar bait suci segala macam itu ya. Lalu ya atau dari Sanhedrin atau dari Herodes, kamu kok berani bongkar-bongkar bait suci tadi apa? Ya ditanyain. Jawab Yesus pada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan padamu, jikalau kamu memberi jawabnya padaku. Ya, dari manakah baptisan Yohanes? Ya kan? Jadi baptisan Yohanes adalah sebuah baptisan yang kontroversial. Ya. Dari surga atau dari manusia? Karena Yohanes ini kan anaknya Imam Zakaria. Ya. Dan Yohanes ini melakukan baptisan yang kontroversial. Ya. Kalau dari surga, kenapa kamu nggak percaya? Dan para imam nggak suka sama Yohanes. Ya, para imam nggak suka. Tapi jikalau kita bilang dari manusia, semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu Yesus menjawab, kami tidak tahu. Dan Yesus, tapi kan orang-orang nurutin Yohanes. Ya. Dan Yesus berkata pada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Nah, sekarang ini banyak orang saudara ya, banyak orang melakukan kebaikan, malah diganggu, ya, malah diganggu. Oh ini bukan dari Tuhan ini Paul ini setan ini, Paul ini sesat ini. Sebentar, kita ini kasih makan dibilang setan saudara. Lalu gerejamu yang beli jet pribadi dibilang dari Tuhan. Bingung enggak saudara? Ada orang ngasih makan orang dibilang setan, lalu ada orang yang beli jet pribadi, kamu bilang itu dari sorga. Sombong ini orang-orang otaknya saudara ya. Anda tahu nggak yang maksud ini? Dari mana kuasa itu kamu pertanyakan, padahal dari perbuatannya saja kamu sudah tahu itu perbuatan yang baik, sementara pendeta-pendetamu ya, yang tidak berbuah apa-apa, yang tidak, malah kamu bilang itu dari sorga. Gila kan? Lalu mereka ngatain katanya komunitas kita ini komunitas yang sesat. Yang sesat aja ngasih makan, lalu yang tidak sesat beli jet pribadi. Anda kebayang enggak saudara? Lalu yang tidak sesat kawin cerai. Lalu yang tidak sesat ini, ya, hidupnya tidak karu-karuan. Sementara komunitas kita ada pemulihan dalam rumah tangganya, ya, ada pemulihan dalam ekonominya, ada kesembuhan, ada mujizat. Lalu dibilang sesat. Dengan otoritas mana kamu ngomong seperti itu? Kalau saya jadi Yesus, kamu dengan otoritas mana kamu ngomongin saya begitu? Cuman waktu itu, saudara, dogma itu sudah berkuasa, dogma Tritunggal Yohanes itu. Ya kan sama kan, dogma Tritunggal Yohanes kan? Merasa kalau enggak Tritunggal ya Yohanes. Zaman itu sama, kamu harus ikut Hillel atau Syamai. Zaman itu, zaman Yesus ini, Matius ini, kamu kalau enggak ikut Hillel, ikut Syamai. Padahal banyak sekali aliran. Ada banyak sekali, tapi kalau kamu enggak ikut Hillel, kamu harus ikut Syamai. Itu dua rabai yang sangat mendominasi. Di zaman Pertauratan ada banyak rabai, tapi kalau kamu enggak ikut Hillel atau Syamai, kamu tuh bukan siapa-siapa. Ya, itulah kulturnya. Kamu harus ikut Hillel atau ikut Syamai. Gitu loh maksudnya saudara ya, artinya itu tadi. Kamu ikut siapa? Kamu ini alirannya siapa? Hillel atau Syamai? Kamu itu Tritunggal atau Yohanes? Sama itu saudara, zaman itu ya. Beneran ya. Dan kamu dari buahnya saja, kata Tuhan Yesus. Nah, kalau ada orang yang ngasih makan dibilang sesat, ada pemulihan keluarga dibilang sesat dari setan, saya mendingan ikut setan, saudara. Setannya baik bener. Kayak si Mongol stres kan. Si Mongol kan bilang katanya apa, saudara? Masih ada ya filmnya? Katanya Mongol, gereja setan itu baik ya, saudara ya. Gereja setan itu ngasih makan orang loh, katanya ya. Gereja setan. Mongol, mungkin ada ya, Mongol, stres, Panglima
Gereja setan. Ya katanya Mongol ya. Mantan gereja setan ya bersaksi. Bahwa ternyata Mungkin ada ya. Nanti Anda cari saja deh ya. Dia bilang katanya si Mongol ini ya. ini lihat yang hadir panggil Oma ini Mongol panggil Mama. Dipasungnya juga sampai mati. Jadi Kan ya. itu kan pendeportasian pemimpin COG di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke mungkin setan itu sudah masuk ke budaya. Yep. Which is, saya ngelihat banget banyak kayak tagline, gua adalah self-made. Itu kan berarti in a way menyembah diri kita sendiri. Yeah. Seperti kita bilang, ini gue bisa ada di sini karena self-made, karena performance gue, kehebatan gue, skill gue, network gue, duit gue. Jadi cuma jual tomat cabai. Nah paling keluarga tuh paling cuma jadi sekuritas. Ini ya, di sini ya. Jadi keluarga. Ini Anda terusin, lihat aja nih ya Daniel Manana Network tentang Mongol gereja setan. Atau di Deddy Kobursya juga pernah cerita ya. Oh, gereja setan ini baik loh, ada ya. Ada nggak gereja setan bunuh orang, saudara? Nggak cerita, nggak ada. Islam banyak bunuh orang, saudara ya. Tapi gereja setan ini malah bagi-bagi duit, malah si Mongol dikasih duit, si Mongol kayak ya bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa, saudara ya. Waduh, asik jadi gereja setan, saudara, daripada jadi pengikut gereja Gilbert, saudara. Saya bilang ya, saya mendingan jadi pengikut gerejanya setan dari gereja setannya Mongol daripada gerejanya Gilbert. Kalau bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, Gilbert mana bagi-bagi duit saudara sama jemaatnya. Jemaatnya malah suruh bayar terus. Nanti Anda cerita di situ ya tentang gereja atau ini ya. Pales mas santai aja. Coba lu karaoke di karaoke ngasih nilai 99 suaranya bagaimana? Ini ya. Ya nanti Anda cari deh ya. Ini ya. Jadi cerita gereja setan itu baik saudara segala macam. Waduh. Ya itu Anda bisa cerita itu ya mengenai kesaksian gereja setan itu. Dengan kuasa mana, saudara? Nah, lalu ini yang endingnya, saudara ya. Lihat nih ya. Lihat ya. Tentang 2 orang anak. Apakah pendapatmu seorang mempunyai 2 anak laki-laki? Ya, ia pergi kepada anak sulung. Anakku pergi bekerjalah. Anak itu bilang, baik Bapak, tapi ia nggak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Ya, anak itu menjawab, aku tidak mau, tapi ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir. Kata, aku berkata padamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Karena anak yang pertama kelihatannya baik, saudara ya, nurut. Kelihatannya nurut, saleh, beragama. Tapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Apa itu? Mengasihi, saudara. Dia cuma ceritanya doktrin, dogma, trinitas, oneness, agama Islam baik, perdebatan agama Islam Kristen. Nggak salah kamu berdebat agama, bagus juga. Supaya kamu tahu ternyata di luar sana masih ada orang yang punya ilmu lebih dari kamu, ya. Tetapi orang ini tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga untuk mengasihi, saudara. Ya. Tetapi tadi cerita saya tadi ya, ada seorang pelacur yang malah ngasih uangnya buat temennya yang sama pelacur yang kena sipilis, ya. Sementara dia sendiri nggak punya uang, uangnya dapat dari melacur. Bukankah dia melakukan kehendak Bapa di surga, saudara? Melacur Pak, kehendak Bapa di surga, bukan gundulmu peang. Saya tidak berkata bahwa melacur adalah kehendak Bapa di surga. Tapi apa yang dia lakukan, memberikan uangnya kepada temannya yang kena sipilis itu buat orang tuanya. Itulah kehendak Bapa di surga. Coba kalau semua orang begitu, saudara. Oh, tapi kan pelacur Pak, dia apa dosa? Ya, dia kan sudah menanggung dosanya dia. Kamu kira pelacur itu nggak nanggung dosanya? Tadi, saudara, udah kena sipilis. Ya kan, masih dikucilkan sama masyarakat, masih kamu pisuin juga, saudara, masih kamu maki-maki juga kan? Kamu pikir dia nggak menanggung dosa itu, saudara? Dia sudah nebus dosanya di muka bumi ini, saudara. Nggak kayak kamu pendeta-pendeta belum nebus dosa, kamu pendeta-pendeta. Kan Yesus yang nebus dosa, Pak. Iya, kamu maunya Tuhan Yesus yang nebus kamu terus kan? Dan berarti kan kamu tidak melakukan, artinya kamu mempermainkan penebusan itu. Kalau mereka sudah nebus dosa loh, saudara. Mungkin Yesus tidak menebus mereka nebus sendiri. Lah kamu kapan kamu bilang Yesus yang menebus buat kamu, saudara ya? Kamu pikir Yesus mau menebus kamu, saudara? Ketika Yesus berkata ya, lihat, kalau kamu tidak memberi, permintaannya kan cuma 2. Kamu diselamatkan, ditebus, iya kamu selamat.
Tetapi permintaannya dua, saudara. Kamu harus bersedekah. Kamu harus mengampuni. Dua hal ini kamu nggak masuk neraka kalau kamu tidak bersedekah, kalau kamu tidak mengampuni. Tapi ada yang ketiga, saudara, yang nggak jauh-jauh dari itu. Kalau kamu punya posesifnya kebanyakan, kalau kamu tidak bisa melepaskan posesifmu, pelacur-pelacur bisa lepaskan posesifnya, saudara. Dia tahu yang dia dapatkan itu uang haram, saudara. Makanya kapanpun dia bisa lepaskan. Rumongso, saudara ya, rumangsa dia itu pelacur. Uang haram, dia tahu itu uangnya uang haram, uang najis. Dia bisa kasihkan buat temennya, saudara ya. Makanya saya sering panggil ya, kamu orang-orang yang berebut ngomong di komal saya, yang berebut ngomong ya, kamu kayak pelacur kamu ya. Serem ya, saudara ya. Serem ya, saudara. Nih, kita kasih endingnya tadi ya. Kasih endingnya ya. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran padamu, kamu tidak percaya. Ya, ketika ada Nabi 26 ngajari kamu untuk berdiakonia, untuk bersedekah, kamu bilang itu urusannya pemerintah. Kan geblek kamu itu, saudara. Ya kan, padahal firman Tuhan bilang kalau kamu tidak melakukannya, bersedekah, langsung neraka kamu. Ya kan? Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Saya bukan orang baik. Yang percaya sama saya orang-orang banyak yang ada baik juga di sini, saudara. Dan mereka melakukan yang saya katakan. Makanya mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka mengalami terobosan. Sementara orang-orang yang sudah Kristen, ya karena gara-gara ya kayak saya ini bekas penjahat, saya enggak mau. Ya terserah kamu, saudara ya. Kamu melihat dan kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya. Padahal yang kita ajarin, bahkan kita ajarin contohnya mengasihi, mengampuni, memberkati itu seperti apa. Tapi kamu tidak percaya. Ya saudara ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa.